Halo, selamat berjumpa dengan channel Kang Asep. Pada kesempatan ini saya ingin melihat dari dekat bagaimana kondisi Sungai Citarum saat ini. Saya sengaja menelusuri Sungai Citarum dengan menggunakan sepeda sambil berolahraga. Saya goes menelusuri beberapa anak Sungai Citarum yang ada di Kota Bandung. Halo, saya sekarang menelusuri anak Sungai Citarum yang rencananya akan terus menuju ke Sungai Citarum. Kemudian dilanjutkan ke Sungai Citarum, yaitu dari daerah Sapan menuju ke Bale Endah. Saat ini Sungai Citarum sudah banyak berubah. Sekarang sudah kelihatan bersih, walaupun sedikit-sedikit masih ada sampah akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengerti. Dulu kita semua merasa sangat prihatin karena Sungai Citarum ini mendapat predikat sungai yang paling kotor di dunia. Dulu sungai-sungai kecil yang mengalir ke Sungai Citarum sangat kotor, hitam dan bau. Abdi pernah lungsur panjang. Hon? Da minyak atuh Pak. Luhur oli sareng minyak eta, minyak kelapa. Namun sekarang sudah kelihatan bersih dan tertata rapih. Selama perjalanan, saya melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Menurut pandangan saya, masyarakat sudah sangat peduli tentang kebersihan Sungai Citarum. Terlihat, mereka berinisiatif membuang sampah ke tempat pembakaran sampah yang ada di pinggir sungai. Apabila terlalu jauh ke tempat pembakaran sampah, mereka berupaya untuk membakar sampah sendiri. Saya salut dengan nenek ini. Walaupun sudah tua dan berjalan dengan bungkuk, tapi dia masih memiliki kesadaran yang tinggi untuk membuang sampah dengan membakarnya sendiri di depan rumahnya. Saya kurang tahu apakah sepanjang aliran sungai ada pengangkutan sampah oleh truk yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang jelas di sini, masyarakat berinisiatif dengan membakar sampah. Ya mungkin saja angkutan sampah ini tidak sampai ke tempat tinggal mereka. Efek yang diterapkan oleh tentara atau prajurit khususnya dari Angkatan Darat, yaitu dari Kodam 3 Siliwangi, untuk membenahi Sungai Citarum ini cukup berhasil. Saya sering monitor di berita atau di YouTube. Satuan Tugas Citarum Harum terus mengawasi Sungai Citarum, termasuk sungai-sungai kecil yang mengalir menuju Sungai Citarum. Saya pernah membuat video saat Citarum masih sangat kotor. Saat itu tentara dari Angkatan Darat turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah. Hasil kerja mereka ternyata berhasil. Saat ini, Sungai Citarum sudah tidak lagi menyandang sungai terkotor di dunia. Saya salut atas kerja para tentara ini, yaitu berani memberikan sanksi kepada pabrik maupun kepada masyarakat yang nakal, sekaligus melakukan pendekatan secara persuasif. Lanjutkan Pak, agar Citarum itu benar-benar menjadi harum dan benar-benar menjadi hijau sehingga menjadi tujuan wisata nantinya. Sepanjang sungai, saya melihat orang yang sedang memancing atau menjaring ikan di sungai. Ya. Mas oge aya tos kiat. Tos kiat. Iya. Ikan yang dipancing
untuk dikonsumsi sendiri seperti ikan lele, mujair, dan ikan mas. Pak. Selain itu, ada juga yang menjaring ikan sapu-sapu untuk makanan bebek. Ada juga orang yang menangkap cacing untuk makanan ikan atau burung. Kalau para belauk tetenya Kang. Iya teh baunya punya. Emang erang ngerasain. Kayak pabrik gitu. Oh. Menurut warga di sini, dulu waktu Sungai Citarum ini masih kotor, tidak ada ikan. Karena airnya bau dan hitam. Namun sekarang sudah mulai ikan itu ada dan bisa dipancing untuk dimakan. Naon nu ari teh ieu lumut Kayamang, oh kayamang sanes runtahnya. Aneh. Kayamang. Lelena rageung Pak. Hanya lumayan ya penting. Waktu saya menelusuri Sungai Citarum, kebetulan sedang musim kemarau. Airnya kecil dan tidak tampak seperti sungai besar. Kelihatan seperti pulau-pulau atau gundukan tanah di sepanjang Sungai Citarum. Dalam gundukan itu masih terlihat sisa-sisa sampah plastik yang sudah menyatu dengan tanah. Saya melihat ada alat berat yang digunakan untuk mengeruk Sungai Citarum. Sungai yang sudah dikeruk tampak kelihatan rapih. Di sini terlihat sekali perbedaan antara sungai yang sudah dikeruk dengan sungai yang belum dikeruk. Sungai yang belum dikeruk terlihat dangkal dan kurang indah bila dipandang. Khususnya sungai saat sedang surut. Pantesan ya, Sungai Citarum ini sering banjir karena sungainya sangat dangkal. Di pinggir sungai yang sudah dikeruk, sudah ditanami pohon untuk penghijauan. Kita berharap pohon yang baru ditanam ini dapat tumbuh besar, sehingga nantinya Sungai Citarum akan menjadi indah dan hijau. Namun yang perlu diperhatikan, siapa yang akan menyiram tanaman itu setiap hari, khususnya pada saat musim kemarau. Mudah-mudahan dari Satgas Citarum Harum sudah ada orang yang bertanggung jawab untuk memelihara sampai tanaman ini tumbuh besar. Alangkah tidak eloknya apabila kita menemukan tanaman seperti ini nih, kering kerontang. Ini dapat kita lihat di salah satu jembatan anak Sungai Citarum, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, bagi teman-teman yang senang goes dengan sepeda MTB atau sepeda gunung, Anda bisa mencoba untuk menelusuri Sungai Citarum. Sepanjang Sungai Citarum, bagian kiri dan kanan sungai ada jalan, yaitu jalan tanah yang sudah dikeraskan. Sebagian ada yang sudah dikeraskan dengan batu, dan sebagian juga ada yang sudah diaspal. Kebetulan saya goes waktu itu pada hari Minggu. Namun tidak begitu banyak orang goes di sini. Saya ada saran nih untuk Satgas Citarum Harum atau pemerintah daerah. Bagaimana kalau tempat ini dijadikan salah satu tempat atau area trek sepeda yang menarik, sehingga orang-orang merasa senang untuk bersepeda ria di pinggir Sungai Citarum ini. Apalagi di sepanjang Sungai Citarum sudah ada beberapa taman dan tempat bermain, serta tempat jajanan untuk beristirahat di pinggir sungai. Nah, itulah pengalaman saya saat menelusuri Sungai Citarum. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.